Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, ada satu informasi yang kami kemas dalam bentuk video, yaitu tentang hal-hal apa saja yang perlu dihindari oleh Bapak Ibu honorer bila nantinya telah terangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN, baik PNS maupun P3K. Nah, kira-kira apakah ini Bapak Ibu? Ya, harus Bapak Ibu ketahui, karena bila hal ini ya dilakukan maka jelas akan menghambat karir atau kesuksesan Bapak Ibu dalam hal melaksanakan tugas kelak nantinya. Jangankan setelah diangkat, dari sekarang pun ini hal yang tidak boleh dipikirkan. Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jangan jadi ASN, entah calon pegawai negeri sipil atau CPNS, maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, kalau masih punya 5 niat ini. Daripada menyesal di kemudian hari, sebaiknya dari sekarang hapus saja keinginan menjadi aparatur sipil negara. Cari saja profesi lain selain jadi aparatur sipil negara, kalau 5 niat ini menjadi alasan utama untuk menjadi pegawai aparatur sipil negara. Percayalah Bapak Ibu, menjadi aparatur sipil negara itu tidak semuanya seperti yang dipikirkan. Menjadi aparatur sipil negara, entah calon pegawai negeri sipil atau CPNS, maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, ini merupakan pekerjaan yang sangat mulia, pekerjaan penuh pengabdian, bukan pekerjaan kaleng-kaleng. Jadi jangan jadi aparatur sipil negara atau ASN bila masih punya 5 niat berikut ini. Nah, kira-kira apa saja niat ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Pertama, minta dilayani. Salah besar kalau berpikir bahwa aparatur sipil negara itu harus dilayani dan dihormati. Aparatur sipil negara adalah abdi negara, abdi masyarakat. Tugas dan pekerjaannya adalah mengabdi, bukan dilayani. Nah, sebagaimana kita lihat Bapak Ibu bahwa di berbagai unit instansi pemerintah, ya, baik di pusat maupun di daerah, sepertinya ini masih kentar hal ingin dilayani. Artinya aparatur sipil negara atau PNS-nya itu ingin dilayani dan dihormati oleh masyarakat pada saat melaksanakan tugas. Jadi pada informasi ini dihimbau supaya Bapak Ibu ASN itu ya jangan minta atau jangan mau dilayani, tetapi ingat statusnya adalah abdi negara, artinya mengabdi pada negara. Abdi masyarakat artinya mengabdi kepada masyarakat. Tentunya kalau tugasnya untuk mengabdi, berarti bukan untuk dilayani dan bukan gila hormat. Kalau masih gila hormat, lebih baik batalkan keinginan menjadi aparatur sipil negara. Kalau masih gila pangkat, kedudukan, jabatan, dan kekuasaan, buang jauh-jauh cita-cita jadi aparatur sipil negara. Ini adalah mental feodal yang tidak pantas dimiliki oleh calon aparatur sipil negara. Yang kedua, jalan pintas. Ini niat dan pikiran buruk kedua yang mewajibkan Bapak Ibu membatalkan rencana jadi aparatur sipil negara atau jadi ASN. Jadi hal ini perlu disimak dan dicatat baik-baik. Syarat menjadi aparatur sipil negara tidak sembarangan. Cakap secara akademis itu sudah pasti. Cakap secara personalitas
juga jadi prioritas. Kalau kemampuannya rata-rata apalagi di bawah standar, jangan pernah berharap diterima. Tidak juga lewat jalan pintas. Rekrutmen aparatur sipil negara itu transparan. Tak ada peserta titipan siapapun dengan imbalan berapapun. Yang ketiga, niat korupsi. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu, ini penyakit ya yang sangat-sangat populer. Di mana di sana sini banyak kita lihat dan kita dengar bahwa ada oknum ASN atau PNS korupsi. Nah, ini penyakit mental saling berbahaya. Jika ada niat korupsi sedikit pun dalam pikiran, jangan jadi aparatur sipil negara. Sekali-kali jadi aparatur sipil negara adalah jalan pengabdian. Jadi bukan untuk korupsi. Bukan tempat untuk mengintip celah dan mencuri kesempatan dalam hal memanfaatkan keuangan negara untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan jalurnya. Jadi hal ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Bukan cerita bahwa banyak yang masih dibuai oleh karena tindakan korupsi. Korupsi dalam bentuk apapun adalah perbuatan yang tidak dapat ditolerir, baik secara hukum agama maupun hukum negara. Korupsi itu ibarat penyakit seperti wabah, maka harus dimusnahkan. Keempat, cari kaya. Jangan jadi aparatur sipil negara kalau niatnya cari kaya. Aparatur sipil negara bukan jalan menumpuk harta. Aparatur sipil negara bukan jalan untuk mengumpulkan kekayaan. Salah besar bila berpikir bahwa menjadi aparatur sipil negara adalah cara terbaik menjadi kaya raya. Sama sekali tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena menjadi aparatur sipil negara, seberapa besar penghasilannya, ya, gaji pokoknya ditambah dengan tunjangan, itulah yang dia dapatkan. Tetapi sehubungan dengan poin yang ketiga tadinya, yaitu korupsi, berarti ini juga adalah niat mencari kaya. Kalau ada niat untuk mencari kaya, pasti akan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku, yaitu akan melakukan korupsi. Ini tidak berarti bahwa jadi ASN tidak bisa kaya. Bukan itu maksudnya. Yang keliru adalah niat kaya lewat jalur ASN. Sumber uang terbanyak itu di tempat-tempat usaha. Berdagang adalah pilihan lebih tepat untuk menjadi hartawan, bukan menjadi aparatur sipil negara. Yang kelima, kerja santai. Tidak ada kata santai dalam profesi apapun, termasuk sebagai aparatur sipil negara. Salah bila berpikir pekerjaan aparatur sipil negara itu asal-asalan. Perginya siang, pulangnya siang, lewat sedikit. Hari-harinya cuma duduk-duduk, akhir bulan pasti gajian. Nah, ini adalah satu prinsip yang salah, ya, oleh karena yang diharap hanya semata penghasilan bulanan dari apa yang telah dikerjakan. Tidak begitu ASN zaman sekarang. Pekerjaannya bertumpuk, targetnya tak putus-putus. Sama bahkan mungkin lebih dari beban kerja pegawai swasta misalnya. Sistem kinerja yang terkontrol menjadi salah satu ukurannya. Itulah sedikitnya 5 niat atau pikiran negatif yang mesti dibuang jauh-jauh sebelum memutuskan jadi aparatur sipil negara. Maka jangan jadi ASN kalau masih punya niat tersebut. Bapak Ibu honorer yang terhormat, ini 5 hal yang perlu dihindari sebelum Bapak Ibu diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.